Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Jenazah mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo, hari ini dimakamkan dan dibawa dari rumah duka di wilayah Serpong Utara ke Mako Kopassus di Cijantung, Jakarta Timur untuk pemberian penghormatan terakhir. Ya, pemirsa, jenazah Doni Monardo disolatkan di Mako Kopassus yang diikuti oleh petinggi maupun purnawirawan TNI, diantaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Pertahanan Letjen TNI Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Jenderal TNI Wiranto, dan Jenderal TNI Hendro Priyono. Selanjutnya, almarhum Doni Monardo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya, pemirsa, mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Purnawirawan Doni Monardo meninggal dunia pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat kemarin. Ya, sebelum dinyatakan meninggal, Doni sempat koma dan dirawat di ICU. Almarhum Doni Monardo lahir di Cimahi, Jawa Barat pada 10 Mei 1963. Doni merupakan keturunan asli Minang, sang ayah merupakan Letkol CPM Nasro Saat, dan ibunya adalah Roslina. Masa kecil Doni dihabiskan di Aceh, dan saat beranjak remaja, ia tinggal di Padang dan bersekolah di SMA Negeri 1 Padang. Setelah lulus, ia memasuki Akademi Militer mengikuti jejak sang ayah. Di awal karirnya, Doni Monardo langsung terpilih menjadi anggota Komando Pasukan Khusus tahun 1986 sampai 1998. Ia beberapa kali ditugaskan ke berbagai daerah dari Timur Timur, Aceh, dan juga Bali. Pada tahun 2004, Doni ditarik kembali ke pasukan pengamanan presiden, dan sejak saat itu karir Doni terus meningkat. Terlebih saat ia ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Komando Satuan Tugas untuk pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perampok Somalia. Pada 2018, Doni Monardo menghentikan karir militernya. Ia kemudian mengemban tugas sebagai Sekretaris Jenderal Wantanas tahun 2018 hingga 2019. Setelah itu, barulah Doni menjabat sebagai Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Ketua Gugus Tugas Percepatan COVID-19 di Maret 2020. Ya, seluruh capres dan cawapres kini tengah mengisi sejumlah agenda kampanye di tanah air. Di antaranya calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri peringatan haul di Pondok Pesantren Persulukan Deli Serdang, Sumatera Utara. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berdialog dengan warga penyandang disabilitas di Mataram, Nusa Tenggara Barat di Hari Disabilitas Internasional. Ganjar Pranowo berkeinginan agar kaum difabel dapat memiliki kesetaraan dalam segala aspek, mulai dari pendidikan, akses ruang publik, ekonomi, hingga hak suara politik di pemilu 2024. Menurut Ganjar, sebagian dari para penyandang disabilitas masih merasa kesulitan untuk menuju tempat pemungutan suara karena keterbatasan akses. Ganjar meminta pihak terkait penyelenggaraan pemilu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan kaum disabilitas. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya ke pasar, Gibran memantau sejumlah bahan pokok yang alami kenaikan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Menurutnya, harga bahan pokok akan kembali normal di awal tahun mendatang.
Selain itu, Gibran juga berbincang bersama sejumlah pedagang dan membagikan susu serta buku gratis bagi anak-anak di pasar. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri peringatan Haul Guru ke-21 Saidi Syekh Amir Damsar Syarif di Pondok Pesantren Persulukan Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan Anies Baswedan ditemani mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Di hadapan para hadirin, Anies mengaku agar dirinya diberi nasihat, saran, bahkan teguran dari para guru-guru. Tim Liputan Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon anggota legislatif DPR RI Dapil 6 Jawa Timur Partai Perindo Vena Melinda bersama caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Murihwiyati menggelar ngopi bareng warga di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam kegiatan kampanyenya kali ini, Vena juga menyerahkan klaim asuransi kepada peserta KTA Partai Perindo berasuransi. Artis ternama Vena Melinda yang juga caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur dari Partai Perindo hadir dalam acara ngopi bareng warga di Desa Plosok Kidul, Kecamatan Plosok Klaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8, Yekti Murihwiyati, turut mendampingi Vena untuk menyampaikan program-program unggulan Partai Perindo kepada warga yang hadir. Mereka banyak banget aspirasinya, khususnya ibu-ibu, harga beras naik, pengen sembako lebih terjangkau, bapak-bapak juga tadi banyak memberikan masukan. Ini yang membuat kita lebih siap lagi nanti kalau duduk di DPR RI, provinsi dan juga di kabupaten, sudah tahu apa yang menjadi agenda terdepan. Dukungannya mungkin lebih prefer ke pendidikan. Jadi untuk generasi milenial lebih diperbaiki untuk tingkat pendidikannya, atau entah dari beasiswa ke pendidikan ke luar negeri atau ke belajar kemanapun. Yang kedua, selalu dibukakan lapangan pekerjaan. Sementara itu, di Tulung Agung, Vena Melinda mendatangi rumah Siska untuk menyerahkan klaim asuransi. Warga Jalan Yosudarso nomor 46 Kecamatan Tamanan ini merupakan pemegang KTA Partai Perindo berasuransi yang mengalami kecelakaan karena sepeda motornya ditabrak. Sebagai penerima manfaat KTA Partai Perindo berasuransi, Siska mengaku sangat senang dengan adanya bantuan ini. Ada yang menawarkan asuransi gitu, terus saya mendaftarkan dan mendapatkan kartu anggota. Katanya semakin sukses, semakin jaya, dan semakin baik. Dalam masa kampanye, para caleg Partai Perindo juga mensosialisasikan program Partai Perindo dan visi misi Capres Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain apartemen dan area pemukiman warga, ledakan bom Israel juga terus menyasar fasilitas-fasilitas kesehatan. Selengkapnya sesaat lagi, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di iNews ya.